selamat datang kembali di kuliah daring akuntansi manajemen bersama saya, Nilam Kumala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis atau lebih dikenal dengan sebutan tactical decision making. Berikutnya kita masuk ke keep or drop atau pertahankan atau hentikan produksi produknya. Kapan sih keputusan keep or drop itu dibuat? Ya sudah pasti kalau produknya tidak lagi menguntungkan atau kalau pendapatan segmen yang di drop lebih rendah dari biaya yang dapat dihindari. Terus apa aja sih biaya relevan dan biaya tidak relevan untuk keputusan ini? Biaya relevannya ya berarti biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya tetap overhead yang dapat dihindari. Kemudian biaya tidak relevannya adalah biaya yang tidak bisa dihindari seperti biaya depresiasi dan biaya manajer produksi. Loh, berarti sama dong dengan make or buy tadi, Bu? Iya, tapi ingat, yang ini tetap melanjutkan produksi atau berhenti memproduksi sama sekali. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contohnya, PT Coca-Cola memiliki 3 jenis produk yaitu Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Nah, di tabel itu berisi informasi laba rugi operasional masing-masing produk. Berdasarkan laporan tadi, Sprite ternyata rugi nih. Perusahaan tentu harus mengambil tindakan dong kalau Sprite dihentikan produksinya. Kalau Sprite dihentikan produksinya, maka akan menghemat biaya 65.000 atau sebesar kerugian Sprite, dan total laba perusahaan akan meningkat dari 235.000 jadi 300.000. Biaya gaji dan iklan yang dibebankan ke Sprite tentu akan dieliminasi, tapi biaya depresiasi dan biaya tetap umumnya pasti akan tetap muncul. Sekarang, kamu diminta untuk mengambil keputusan apakah Sprite sebaiknya di-keep atau di-drop, dan jika di-drop, maka kapasitas produksinya otomatis menganggur. Kedua, kalau misalnya Sprite yang di-drop tadi produksinya digunakan untuk meningkatkan penjualan Fanta sebesar 20%, gimana? Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kapasitas produksi Sprite yang udah dihentikan produksinya disewakan ke pihak ketiga dengan biaya sewa Rp50.000, gimana? Kemudian yang keempat, apa aja faktor-faktor kualitatif yang harus diperhatikan? Pertama kita bahas dulu alternatif keep dan drop untuk Sprite. Kita klasifikasi dulu biaya relevan dan biaya tidak relevannya. Cara mencarinya agak berbeda dengan make or buy tadi. Di sini kita cukup menghitung berapa margin segmennya, sehingga yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya relevan adalah biaya variabel Sprite sebesar 120.000, biaya iklan dan biaya gaji yang masing-masingnya 10.000 dan 15.000. Oh ya, biaya gaji dan biaya iklan tergolong ke biaya tetap, maka kita bisa memperoleh margin segmen untuk Sprite sebenarnya adalah Rp5.000. Sehingga kesimpulannya adalah sebaiknya kita pertahankan si Sprite ini karena toh masih ngasih margin segmen Rp5.000. Margin itulah yang digunakan untuk menutupi biaya tetap yang tidak bisa dihindari. Nah, gimana kalau ternyata si Sprite ini dihentikan produksinya? Ya, udah pasti total laba operasionalnya akan menurun 5.000, yang awalnya 235.000 jadi 230.000 kalau dihentikan produksinya. Bisa kamu lihat di kolom Sprite, biaya depresiasinya dihilangkan karena tergolong biaya tidak relevan. Biayanya akan tetap muncul meskipun Sprite di drop. Itulah mengapa kok ternyata si Sprite ini masih menguntungkan. Sekarang kita bahas kasus kedua, kalau misalnya Sprite dihentikan produksinya, tetapi kita tingkatkan penjualan Fanta 20%. Ya tinggal dikalikan saja dengan persentase peningkatan penjualan untuk memperoleh berapa sebenarnya tambahan laba yang akan kita peroleh. Penjualannya menjadi 160.000. Biaya variabelnya tentu juga meningkat 20%, karena unit terjual kita meningkat 20%. Margin Sprite yang hilang karena kita hentikan produksinya 5.000. Maka diperolehlah tambahan labanya 59.000 kalau Sprite dihentikan dan Fanta ditambah kapasitas penjualannya. Nah, kalau case-nya kayak gini, berarti ya lebih baik Sprite dihentikan produksinya dan dialihkan kapasitas produksinya ke Fanta. Laba kita akan meningkat 59.000, yang awalnya 235.000, sekarang jadi 294.000. Sekarang gimana kalau produksi Sprite dihentikan dan kapasitas menganggurnya Sprite disewakan ke pihak ketiga sebesar Rp50.000? Ya berarti kan perusahaan memperoleh pendapatan sewa sebesar 50.000 dan harus mengorbankan margin Sprite yang hilang sebesar 5.000 karena Sprite dihentikan produksinya. Terus meskipun keadaan seperti itu, ya masih jelas perusahaan masih akan lebih untung sebesar 45.000.
Karena dapat tambahan laba tadi, maka secara keseluruhan laba perusahaan meningkat dari yang 235.000 jadi 280.000 karena tambahan laba 45.000 tadi. Nah, dari ketiga pilihan alternatif tadi, kira-kira mana yang paling menguntungkan? Ya, alternatif 2 lah, soalnya secara keseluruhan laba yang perusahaan terima sebesar 294.000. Tapi, kita masih tetap harus memperhatikan faktor-faktor kualitatifnya, seperti apakah kalau produksi Sprite dihentikan dan dipindahkan ke Fanta, karyawannya di PHK atau dialihkan ke Fanta? Apakah dengan keadaan Sprite yang tidak menguntungkan tadi, perusahaan tidak bisa melakukan inovasi untuk Sprite, katakanlah dari segi kemasan, rasa, dan lain-lain? Kemudian, jika Sprite dihentikan produksinya, apakah akan mempengaruhi Coca-Cola dan Fanta? Apakah pengaruhnya baik atau malah buruk? Dan yang terakhir adalah munculnya kompetitor baru. Berikutnya kita bahas pesanan khusus atau special order. Pesanan khusus adalah pesanan dari pelanggan potensial yang tidak biasa dilayani atau pelanggan non-regular. Keputusan untuk special order ini dilakukan jika pelanggan ingin beli produk kita dengan harga semurah mungkin atau biasanya di bawah harga jual yang kita tetapkan. Misalnya, kalau harga jual yang biasa kita tetapkan 1.000 dengan biaya produksi 800, tapi pelanggan minta dengan harga 600, apakah harus diterima? Ya, secara logika tentu saja tidak, tapi nanti kita lihat apakah bisa jika kita menerima pesanan khusus seperti itu. Soalnya, biaya tetap tidak dibebankan ke pesanan khusus karena sudah dibebankan ke pesanan biasa. Lah, kok bisa gitu? Coba deh diingat lagi konsep biaya tetap umum. Diproduksi ataupun tidak, biaya tetap umum dibebankan secara keseluruhan ke segmen, bukan ke produk tertentu. Lalu, apa saja biaya relevan dan biaya tidak relevan untuk pesanan khusus? Masih seperti jenis pengambilan keputusan sebelumnya, udah pasti biaya variabel dan tambahan biaya yang berhubungan dengan pesanan khusus. Misalnya, pesanan khusus itu mau dikasih label tertentu atau dikemas dengan kemasan tertentu. Sedangkan biaya tidak relevannya sudah pasti biaya tetap. Nah, terus kapan pesanan khusus ini seharusnya diterima? Ketika harga pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel dan biaya tambahan terkait dengan si pesanan khusus tadi, dan sebaiknya masih ada kapasitas menganggur dari produksi produk tersebut. Saya berikan ilustrasi contoh tentang perusahaan es krim yang memproduksi pada kapasitas 80% dari totalnya, yaitu 20.000 kg. Artinya perusahaan tersebut cuma memproduksi sebanyak 16.000 kg. Kemudian informasi biayanya adalah seperti di layar. Total biaya variabel masing-masing cost diperoleh dari perkalian masing-masing biaya dengan produksinya 16.000 kg. Lalu diketahui biaya tetap apa saja yang dikeluarkan. Tolong kamu abaikan dulu unit cost-nya, karena kalau kita bicara tentang biaya tetap, biasanya berupa total biaya. Perusahaan kemudian menghitung berapa sih unit cost untuk masing-masing biaya yang dikeluarkan. Ya, caranya adalah total biaya dibagi dengan unit produksi. Misalnya untuk mencari unit cost biaya tetap gaji, maka diperoleh dari 960.000 dibagi dengan 16.000 sehingga diperolehlah 60. Begitu seterusnya. Tahu-tahu nih ada distributor es krim dari Siantar menawarkan untuk membeli 2.000 kg dengan harga 1.500 per kilogram. Dan si distributor itu setuju untuk membayar biaya transportasi. Nah, karena si distributor datang langsung ke perusahaan, maka tidak ada biaya komisi penjualan yang dibebankan. Sedangkan si perusahaan itu menjual es krimnya per kilo dengan harga 2.000. Lalu pertanyaannya, apakah rekomendasi yang bisa diberikan untuk perusahaan es krim itu? Apakah si perusahaan harus menerima tawaran tersebut atau tidak? Dan apa saja faktor-faktor kualitatif yang kira-kira harus dipertimbangkan? Kita hitung ya matematikanya. Harga untuk pesanan khusus yang ditawarkan si distributor adalah 1.500. Total biaya variabel perusahaan per unitnya adalah 1.500. Karena perusahaan tidak perlu membebankan biaya komisi dan biaya distribusi ditanggung oleh si distributor, maka kita kurangi dari total biaya variabel, sehingga total biaya variabel untuk tawaran si distributor adalah 1.450. Ternyata margin kontribusinya masih laba 50 loh. Jadi berarti lebih baik untuk menerima pesanan khusus dari distributor tadi karena akan menambah laba sebesar 50 per kilonya atau secara total Rp100.000. Ini adalah bukti perhitungannya. Jika si perusahaan hanya melayani pesanan biasa dengan kapasitas 80%, maka labanya hanya Rp6.448.000. Dan jika ada pesanan khusus yang notabene tidak melebihi kapasitas produksi, perusahaan akan memperoleh laba tambahan Rp100.000. Lalu apa aja sih faktor-faktor kualitatif yang harus diperhatikan untuk pesanan khusus?
Ada kapasitas menganggur nggak? Kalau nggak ada, otomatis akan menambah biaya tetap karena sudah melewati batas relevan. Kalau masih ada kapasitas menganggur, ya silakan dianalisis dulu seperti tadi. Kemudian, apakah pelanggan reguler akan menerima harga yang sama dengan pesanan khusus atau tidak? Ya jelas enggak. Kalau disamain dan ternyata harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga normal, ya rugi bandar bos. Dan yang terakhir, gimana caranya si pelanggan pesanan khusus tadi kita jadikan sebagai pesanan reguler supaya laba perusahaan semakin besar. Kemudian jenis pengambilan keputusan terakhir yaitu jual atau proses lebih lanjut. Contoh sederhananya adalah kamu punya kebun apel, ketika panen kamu mau jual langsung atau diproses lebih lanjut menjadi selai. Jadi intinya ada proses lanjutan yang akan dilakukan dan diharapkan harga jualnya lebih besar. Tetapi tetap harus diingat bahwa akan muncul biaya-biaya untuk memperolehnya lebih lanjut. Keputusan sell all process further ini diambil ketika tambahan pendapatan lebih besar dari biaya untuk pemisahan produk. Apa itu biaya pemisahan produk? Biaya yang timbul setelah produk tadi diproses lebih lanjut. Biaya relevan untuk keputusan ini adalah biaya pemisahan produk, sedangkan biaya tidak relevannya adalah joint cost atau biaya bersama. Joint cost adalah seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih yang proses produksinya berjalan secara simultan atau bersama-sama. Contohnya seperti ini, harga jual CPO 1000 per kilo dengan biayanya 400 per kilo. Apakah CPO sebaiknya diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng agar bisa dijual seharga 4000 per kilo? Dan diketahui biaya untuk proses lebih lanjutnya sebesar 10 juta. Kita hitung berapa tambahan pendapatan jika kita proses lebih lanjut. Karena kita mencari tambahan pendapatan, maka kita harus mencari selisih dari harga jualnya, yaitu 4.000 dikurangi 1.000 dikali 5.000 sehingga diperoleh 15 juta. Kemudian biaya pemisahan produknya sebesar 10 juta. Ternyata jika proses produksi dari CPO ke minyak goreng dilanjutkan, ternyata perusahaan akan memperoleh tambahan laba sebesar 5 juta. Ini adalah bukti perhitungannya. Ketika hanya memproduksi CPO, biaya yang muncul hanya biaya CPO saja, sedangkan ketika memproduksi minyak goreng, biaya yang muncul adalah biaya CPO dan biaya pemisahan produk. Kenapa biaya CPO masuk ke minyak goreng? Biaya CPO itulah yang tergolong ke joint cost atau biaya bersama tadi. Kelihatan kan bedanya tambahan laba yang dihasilkan jika suatu produk diproses lebih lanjut? Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye!